Pemasangan motor central lock di Wuling Convero ya. Ini sebenarnya Wuling Convero yang tipe tertinggi, cuman ditambahkan motor central lock karena mau ditambahkan alarm universal. Nah, pemasangannya di sini nih. Karena ruangnya sempit, kita pasang di sini. Sini dibor ya, dibor, dibaut, sama di sini satu. Di sini dibor dulu. Nah, ini kan masih gerak-gerak ya. Kita bor dulu ya, nanti dilanjut lagi. Oke, ini udah dibor ya. Dibor. Saya nggak ada yang megangin HP, jadi nggak bisa full video, tapi poin-poinnya aja ya, berbagi sama teman-teman. Wuling Convero yang ini sama yang DP sama aja, lakukan pintunya kita baut pakai sekrup kayak gini aja. Nah, kita baut lagi di sini. Bentar, ambil obeng. Kok miring. Nah, ini udah kenceng kok, kayak gini aja udah kenceng. Nah, kalau takut ininya goyang-goyang, nanti ditetesin lem Korea aja sedikit di sini. Di sini ditetesin sedikit aja buat biar bautnya nggak gerak. Tapi gini aja juga nggak gerak sih sebenarnya, karena pakai lem Korea tujuannya atau fungsinya sama aja seperti lem drat gitu ya, tujuannya begitu. Dan ini tidak mentok ke kaca ya, ini kacanya diturunin, ini posisi kaca turun, ini tidak mentok ke kaca tuh, jari masih muat, tapi ini jarinya orang kurus tuh, masih muat jarinya. Ini kabelnya sudah tak bikinkan soket, nanti tinggal diurut, ditambah kabel, disambung, keluarnya mengikuti selang ini, selongsong, mengikuti jalur utamanya. Nanti tinggal bongkar door trim dashboard untuk pemasangan alarmnya. Intinya masang motor central locknya di sini. Misalnya ada yang bertanya, loh kenapa enggak digabungin, atau kenapa enggak langsung ngambil ke kabel, langsung nyambung ke kabel central lock bawaan. Di sini kan udah ada motor central locknya ya. Nanti bisa aja trouble karena Convero ini agak aneh ya, nggak kayak mobil Jepang. Ini kalau posisi pintunya terbuka, ini nggak bisa dikunci, nggak mau dia, harus posisi tertutup. Kalau dia tertutup baru mau dikunci nih. Nah, ini kalau tertutup, nah dia mau, nah ya kan, kunci kan. Nah, tapi kalau posisi pintu terbuka dia nggak mau ngunci. Tuh, itu agak aneh. Mobil umumnya kan walaupun pintu terbuka, central lock tetap bisa ngunci, bisa buka. Kalau ini enggak, memang agak aneh. Tapi yang pintu supir, kalau pintu yang lain mah enggak. Nanti nyambung kabelnya. Nah, pakai HP, kameranya kamera jadul kayak gini udah kenceng kok. Kita pasang kawatnya mana tadi, kita ambil dulu.
Ini kawatnya nanti dipasang klem. Ini saya pakai kawat jemuran malah seadanya. Motor sentral locknya juga bekas sih, bukan baru. Aduh, susah lagi ini masanya. Ya, kayak gini nanti dicautin ke sini, kan dia bisa dorong. Nah, cara kerjanya kayak gini. Cara kerjanya kayak gitu, nanti dicautin ke sini yang atas. Ini pipa yang atas. Kalau ini yang bawah untuk membuka pintu tuas ini. Kalau yang atas untuk central lock, ini kuncinya. Nah, ini cautannya pakai kayak gini ya. Kebetulan ini saya masih punya satu ya. Gak bisa sambil di video ya, nanti hasil jadinya aja. Jadi tutorial atau pembahasan di sini bagaimana cara menempatkan atau mencari sebuah posisi untuk memasang motor central locknya. Intinya berbagi di poin yang itu, jadi jangan salah paham ya. Kita berbagi untuk, karena ini kan sifatnya custom universal, jadi kita sendiri yang harus menyesuaikan. Tapi kalau teman-teman sayang ininya dibor, ya cari solusi lain. Kita harus pikir mau di mana posisinya yang bisa narik dorong kawat ini, gitu. Fungsinya kayak gitu sebenarnya. Nah, ini hasil setelah terpasang dicautin ya. Ini kenceng ya, nggak goyang-goyang. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, kita coba tutup pintunya. Nah, kalau ini tuasnya kita mainin agak sedikit berat ya, karena ada beban tambahan. Nah, dia gerak ya. Tuh. Nah, cara kerjanya kayak gitu. Cuman tuas ini jadinya agak sedikit lebih berat karena ada beban motor central lock ini, tapi tidak masalah. Nah, sekarang kita tes pakai ini, pakai strumnya ini nanti. Nah, ini kita tes ya, pakai aki. Saya pakai aki motor nih. Ini untuk ngetes jalur ya. Ini kondisi pintu belum terkunci ya, ininya masih nongol tuasnya. Nah, coba kita pakai strum secara manual ya, untuk ngetes motor central locknya ini bisa bekerja dengan baik atau tidak. Ini kita coba kunci ya. Nanti ini penyambungannya dari alarm kabel yang saya pegang ini, yang ke motor central locknya. Coba ya, ini kutub satunya sudah terpasang, kita coba tutup. Nah, kunci ya. Nah, ini rapat ya, artinya dia ngunci. Nah, untuk membukanya ini sudah terkunci ya, pintunya sudah terkunci. Nah, untuk membuka pintunya maka kita harus balik kutubnya. Udah ngebuka duluan malah. Coba kita tutup dulu ya. Aduh, kecepatan. Sebentar. Nah, coba kita tutup. Ini kondisi tertutup ya. Coba kita buka biar teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gitu cara kerjanya, simple sebenarnya. Cuman masangnya yang ribet. Ini kalau ke tukang masang alarm universal misalnya ya,
ke tukang alarm atau ke tukang atau ke bengkel gitu ya, itu jasanya mahal, misalnya di atas 100.000 yo mahal, yo wajar gitu, karena pengerjaannya memang butuh bukan hanya tenaga ya, tapi butuh ke kreativitasan, karena masang-masang yang barang kayak gini yang sifatnya custom atau penyesuaian itu mesti butuh yang namanya kreativitas. Kalau orangnya tidak kreativitas, waduh, hasilnya itu amburadul gitu. Kreativitas juga nggak asal kreatif, harus dipikirkan juga efeknya, terus di tes juga apa namanya fungsinya, segala macamnya dipikirkan, jangan hanya asal yang penting jadi gitu, harus dipikirkan juga untuk jangka panjangnya gitu maksudnya. Masalahnya pemasangan seperti ini kan pasti akan digunakan dalam jangka panjang, kalau belum rusak pasti belum dibongkar lagi, itu rata-rata. Kalau nggak ada kerusakan pasti nggak akan dibongkar lagi. Dan misalnya nggak rusak ya, tapi kadang-kadang timbul bunyi karena ada gesekan, misalnya gesekan besi atau apa yang karena pemasangannya kurang presisi atau kurang ada ruang gerak, itu juga kadangkala nggak dibongkar lagi, malah yang ada menimbulkan berisik di telinga. Suara apaan ini di bawah jalan, kadang bunyi krit 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 apa gitulah, itu kan suka ada aja ya yang kayak gitu namanya di mobil. Ini bangku aja nih, bangkunya ini